Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Reja SR. Oh my god, udah lama banget aku nggak upload video. Bukan tanpa alasan aku kenapa nggak upload video, karena kalian sendiri udah tahu kemarin tuh aku habis melahirkan anak pertamaku. Dan akhir-akhir ini aku lagi menikmati mengurus baby. Jadi aku excited banget mengurus baby, makanya aku belum ada waktu untuk bikin video lagi. Nah, tapi karena aku sangat kangen banget ke kalian para subscriberku, dimana aku sekarang ini mau berbagi pengalaman tentang melahirkan anak pertamaku secara normal, supaya kalian khususnya para ibu baru, para mamah muda baru yang mau mempersiapkan kelahiran anak pertamanya untuk tidak takut lahir normal. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan follow Instagramnya aku Reja SR, karena disitu kalian bakalan tahu daily activity aku. Tepatnya pada usia kandungan aku 37 minggu, aku udah ngerasain yang namanya mules palsu atau his palsu. Karena namanya juga baru mengandung anak pertama, pas usia 37 minggu udah ngerasain his palsu. Aku pergi ke bidan dan tahu kalau itu his palsu tuh dari bidannya sendiri yang bilang kalau itu his palsu, karena mules-mules yang aku alami itu kadang ada, kadang enggak. Misalnya kayak hari ini aku ngerasain mules, besoknya lagi enggak ada. Tepatnya pada tanggal 20 Juni 2020 pada pukul 8 malam, tiba-tiba sehabis aku BAK ada cairan yang keluar, cairan bening yang keluar. Terus aku nelpon bidannya, dan kata bidannya aku disuruh ke tempatnya. Aku langsung aja bergegas pergi ke bidan, dan bidannya juga langsung seketika meriksa aku, dan ternyata cairan itu positif air ketuban. Pas aku diperiksa, pada saat itu pembukaanku baru pembukaan 1. Kata bidannya kalau misalkan aku sampai jam 5 subuh masih belum juga melahirkan atau pembukaan lengkap, aku bakalan dirujuk ke rumah sakit. Di situ benar-benar hatiku tuh dagdikduk banget, tapi kita juga harus tetap stay cool ya, harus tetap berpikir positif. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur yang diberikan oleh bidannya. Pada saat itu aku nggak sama sekali ngerasain mules, nggak ada sama sekali ngerasain mules. Tapi pas jam setengah 11 malamnya, aku tiba-tiba ngerasain mules kayak celetit-celetit dikit gitulah ya. Nggak terlalu mules yang dahsyat banget, tapi kayak mules-mules yang kemarin-kemarin waktu mules palsu itu, waktu his palsu itu. Pada pukul setengah 2 malam, mulesnya itu sangat dahsyat banget, sampai nggak bisa ngomong lagi, sampai kalau ada mules yang kadarnya tinggi itu sampai teriak-teriak, nggak bisa nahan. Jam 3 subuh tuh bidannya memeriksa, karena akunya tuh udah teriak-teriak banget, kayak si mulesnya ini tuh ngebawa untuk si bayinya tuh pengen cepat keluar. Ternyata pas dicek tuh pembukaannya juga nggak sama sekali maju. Kata bidannya ditunggu aja sampai jam 5 subuh, siapa tahu jam 5 subuh bisa melahirkan dan pembukaan lengkap. Ternyata pas jam 5 subuh tuh pembukaannya tuh sama sekali nggak maju, melesat, cuma sampai pembukaan 2. Pada akhirnya ujung-ujungnya aku dilarikan ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit. Kirain tuh pas di rumah sakit udah pasrah ya, kayaknya nih bakal langsung sesar. Karena sepanjang malam tuh cairannya itu tuh nggak berhenti keluar, tetap aja terus keluar banyak banget. Takutnya kan si bayi kan berlindung di air ketuban ya, takutnya air ketubannya udah banyak keluar, jadi si bayinya tuh udah kelelahan gimana gitu. Tapi pas nyampe di rumah sakit, ternyata pembukaan aku itu 4 mau ke 5 kata bidannya. Dan aku dianjurkan sesuai prosedurnya tuh untuk diobservasi lagi, ditunggu sampai jam 2 siang. Aku datang ke rumah sakit itu jam 7 pagi, dan kata bidannya itu ditunggu kalau misalkan jam 2 siang aku nggak pembukaan lengkap, aku dianjurkan untuk diinduksi. Tapi seketika aku menolak
untuk nggak mau diinduksi, karena kata orang-orang kan induksi itu oh my god dahsyatnya, mules normal aja udah teriak-teriak kayak gitu, apalagi dikasih induksi mules buatan. Takutnya aku tuh nggak kuat untuk melewatinya, takutnya ya, kalau aku pribadi menolak. Makanya suami tanda tangan untuk menolak dikasih induksi. Proses dari jam 7 sampai jam 2 siang itu tuh ya Allah, berasa tah berpuluh-puluh jam atau berhari-hari sampai teriak-teriak, karena mulesnya tuh emang dahsyat banget sampai di tengah perjalanan entah pukul 10 atau 11 sudah teriak-teriak ke bidan, pokoknya pengen di SC aja, udah nggak kuat SC aja, sampai udah nyerah, nggak mau lahiran normal, maunya lahiran di sesar aja, karena itu tuh mulesnya tuh malum ya, mungkin pengalaman anak pertama, merasain mules pertama, pas pukul 2 dicek lagi, ternyata alhamdulillahnya aku pembukaan lengkap. Bidan-bidan semua udah siap-siap untuk aku ngeden, tapi aku gak sama sekali bisa ngeden, padahal babynya udah kelihatan, tapi aku ngedennya jelek, gak bisa panjang. Maklum juga mungkin karena emang pengalaman pertama juga, serba pertama juga ya, jadi tuh ngedennya tuh nggak bisa sampai 15 menit, aku nggak ngeden juga. Akhirnya dokternya juga datang, dipimpin sama dokter dan bidan-bidannya semua yang ada di situ, masih sama sekali aku nggak bisa ngeden. Sampai si bidan sama dokternya tuh selalu ngasih semangat, motivasi untuk aku bisa ngedennya tuh bagus, tapi tetap aja tuh ngedennya di sini nih, di leher, kan gak boleh di leher ya, jadi ngedennya tuh kayak yang orang yang susah BAB. Tapi karena mungkin aku gak pernah ngerasain susah BAB, makanya gak bisa ngeden. Di situ pokoknya genting banget, keluarga udah pada was-was banget karena sudah sejam lebih, hampir 2 jam si bayi belum keluar juga karena aku sama sekali belum bisa ngeden. Sampai VI aku itu sama dokternya tuh karena saking kasihannya dokter dan semua tim medis yang ada di situ sama si baby takutnya kelelahan, karena babynya tuh udah kelihatan banget sedikit lagi mau keluar, perjalanan sejam hampir 2 jam baby belum keluar, takutnya kelelahan. Makanya semuanya shock banget. Pada akhirnya bisa juga ngeden, tepatnya pada pukul 15.45 babyku keluar. Gak nyangka banget proses yang dilewati yang begitu sangat genting banget, akhirnya babyku bisa keluar. Kalau pas saat itu tuh pengalaman melahirkan tuh mungkin dilewatinya sangat menegangkan, tapi setelah bayinya keluar tuh seketika mules yang dilewati saat itu juga hilang semua, diganti dengan rasa haru, rasa bahagia yang tiada tara karena digantikan dengan si baby yang sudah ada di depan mata, di pelukan kita. Pokoknya semangat kepada kalian para ibu-ibu, para mamah muda yang lagi mempersiapkan kelahiran anaknya, untuk jangan takut melahirkan secara normal. Pesan dari aku, harus menuruti prosedur yang diberikan oleh bidan dan dokternya, pokoknya oleh para medis, karena kalau kita menuruti apa yang mereka anjurkan, insya Allah semuanya bakalan aman dan baik-baik saja. Ya segitu aja berbagi cerita aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan supaya kalian juga setidaknya nggak takut untuk melahirkan secara normal. Karena enaknya melahirkan secara normal tuh baru berapa jam aja tuh kita udah bisa gerak bebas seperti biasa gitu. Kan katanya kalau melahirkan secara SC tuh penyembuhan, pemulihan lukanya tuh cukup sangat lama. Kalau kayak normal kan nggak terlalu lama, dan seperti yang aku rasakan beberapa jam setelah melahirkan juga aku udah bisa jalan, udah bisa ke WC sendiri, udah bisa BAK sama BAB sendiri, lancar semuanya gitu kan. Begitu aja video aku kali ini. Kalau kalian mau request aku bikin video-video apa lagi, komen aja di bawah. Bye bye, see you next time video.